Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian dalam pekan keluarga HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-88, dan di dalamnya kita juga menyongsong HUT Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiasih yang ke-39. Dan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetaplah Bersaksi, dengan bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-24. Bagi kita yang sudah berdoa dan membaca Alkitab seperti informasi pada awal video, kita akan melanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih, berbicara tetaplah bersaksi, tentu bagi kita akan selalu ada di dalam hati ataupun pikiran kita ditanya, seperti hal apa yang dapat membuat kita atau orang lain menjadi sulit untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah pergumulannya. Nah, ini hal apa sih kira-kira ya bagi kita? Atau kita pernah mendengar dari orang lain bahwa sulit untuk membuat dirinya bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah pergumulan. Di tengah pergumulan tetap bersaksi itu sangat-sangat sulit, dan kita ditanya hal apa yang kira-kira membuat orang atau bahkan kita sulit untuk tetap bersaksi. Nah, ini kan menjadi tema perenungan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 3 November hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Kita membaca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-24. Dan bersama kita akan membaca kembali pada ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikian firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Rasul Paulus berjumpa dengan Allah. Rasul Paulus dihampiri oleh Allah dan tetap diingatkan untuk memiliki kekuatan untuk bersaksi mengenai Allah dan kebaikannya ketika ia melayani di Yerusalem ataupun dimanapun ia Tuhan tempatkan. Ada kata bersaksi. Rasul Paulus diajak untuk bersaksi. Kata bersaksi dalam bahasa Yunaninya ialah diemartiros, atau berbicara you have testified. Di situ Rasul Paulus diundang oleh Allah untuk memberikan bukti-bukti bahwa Allah telah dan sudah memberkati Rasul Paulus ketika ia melayani di beberapa kota, dan ia ketika menuju Yerusalem dan berada di Yerusalem sekalipun difitnah dan mengalami kesulitan untuk mempersaksikan kebaikan Allah, Rasul Paulus diminta untuk tetap kuat dan berani dan terus bersaksi, memproklamasikan. Dan dalam bahasa Yunaninya diemartiros. Diemartiros itu berbicara membuktikan kebaikan Allah, berbicara untuk kemudian memproklamasikan kebaikan Allah di manapun. Kita pun demikian. Ketika diminta untuk bersaksi, tentu ada pergumulan yang membuat kita sulit.
tentu kita akan sangat-sangat sulit untuk melihat kebaikan Allah dan mengucap syukur. Tetapi kembali, kita yang memiliki iman percaya, Allah itu tetap memberikan penguatan, Allah itu tetap rindu dan mau kita berani dan kuat untuk bersaksi, untuk membuktikan kebaikan-kebaikan Allah sekalipun di tengah pergumulan dan air mata. Rasul Paulus dihampiri oleh Allah untuk diingatkan tetap bersaksi. Kita pun di tengah ada pergumulan dan air mata, tetaplah bersaksi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita sudah diberikan keberanian, karena kita sudah diberikan kekuatan melalui kuat dan kuasa Roh Kudus. Tetaplah bersaksi, tetaplah membuktikan pada orang lain Allah itu baik. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Bapa antara Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau bebas pribadi seperti Rasul Paulus yang Tuhan berikan penguatan, Tuhan berikan keberanian, walaupun difitnah oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi Allah menunjukkan diri kepada Rasul Paulus. Kami selaku umat percaya di Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan tahun 2022 ini mau juga berjumpa dengan Tuhan yang memberikan penguatan dan keberanian agar kami tetap bersaksi. Tentu kembali ketika kami bersaksi mungkin kami difitnah atau bahkan ada banyak lagi pergumulan seperti hal yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi kami percaya Rasul Paulus diberkati Allah dan mendapat perintah ke Roma. Kami pun mendapat perintah untuk tetap bersaksi keluar dari kesedihan ataupun air mata kami. Mampukan kami Allah pribadi, walaupun kami sedang dalam pergumulan dan kami juga sedang sakit ataupun proses pemulihan, berkati kami ya Allah dan keluarga kami. Kami mau pribadi sebagai keluarga pulih. Dan kami mengimani masyarakat pun bangkit. Ini menjadi tema dalam Pekan Keluarga tahun 2022 dan kami selaku Gereja Kristen Pasundan menyongsong HUT ke-88 dan juga HUT ke-39 Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih. Kami mau tetap bersaksi. Kami mau tetap menjelaskan kebaikan Allah yang terus tetap setia. Sekalipun kami sedang di tengah pergumulan, kami mau menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus bersaksi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, selamat untuk menjadi pribadi lepas pribadi yang dapat menjelaskan kebaikan Allah, dapat bersaksi mengenai kebaikan Allah dimanapun Tuhan pakai, Tuhan tempatkan kita. Karena Allah pun mau terus memberikan kekuatan, karena Allah pun mau terus menjadikan kita berani untuk menyatakan dan mempersaksikan Allah itu baik. Tuhan memberkati. Amin.